Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atolek Nopal Fareza. Saat video ini dibuat, saya merupakan mahasiswa aktif Prodi Teknik Elektronika, Departemen Teknik Elektro, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, NRP 2121500034. Seperti yang ada pada judul, ya di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum kolom. Langsung saja, sebelum kita masuk ke penjelasan hukum kolom itu sendiri, alangkah baiknya kita perlu tahu siapa di balik penemuan hukum kolom ini. Ya, sesuai dengan namanya, hukum kolom ditemukan dan diperkenalkan pertama kali oleh Charles Augustin de Coulomb. Beliau merupakan seorang ilmuwan dan fisikawan dari Prancis yang lahir pada tanggal 14 Juni 1736. Hukum Coulomb sendiri diperkenalkan oleh Coulomb pada tahun 1784 yang inti dalam teorinya berisikan muatan listrik pada dasarnya terdiri atas dua jenis muatan, yaitu positif dan negatif, yang nantinya dari kedua jenis muatan tersebut akan menghasilkan sebuah interaksi. Nah, untuk bunyi dari hukum Coulomb itu sendiri yaitu besarnya gaya tarik-menarik dan tolak-menolak oleh dua benda yang mempunyai muatan listrik sejenis akan berbanding lurus pada muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik pada kuadrat jarak pada dua benda tersebut. Jadi, pada saat dua muatan sejenis didekatkan satu sama lain, maka akan terdapat gaya yang saling tolak-menolak yang mencegah kedua muatan tersebut bersatu. Sedangkan untuk dua buah muatan yang berbeda, ketika didekatkan akan muncul gaya saling tarik-menarik. Nah, apabila kita lihat di sebelah kiri ini, terdapat sebuah ilustrasi. Nah, ketika dua muatan ini berbeda jenis, di sini positif, kemudian di sini negatif, maka menghasilkan arah gaya yang tarik-menarik. Sebaliknya ketika kedua muatan memiliki jenis yang sama, seperti di sini kan positif bertemu dengan positif, kemudian negatif bertemu dengan negatif, maka arah gaya yang ditimbulkan adalah tolak menolak. Nah, kedua reaksi yang ditimbulkan oleh muatan-muatan tersebut sering disebut dengan gaya elektrostatis. Untuk perumusan dari hukum Coulomb ini yaitu Fc sama dengan K Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, Fc di sini merupakan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak yang satuannya adalah Newton. Kemudian Q1 itu besar muatan pertama, terus Q2 besar muatan kedua, yang keduanya memiliki satuan Coulomb, dan K itu merupakan konstanta pembanding yang memiliki nilai mutlak yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb. Nah, untuk R yaitu jarak antara dua benda muatan yang memiliki satuan meter. Di sini saya akan melaksanakan simulasi menggunakan website FATLab yang simulator Coulomb's Law yang nantinya nanti akan dibagi atas 3 sub percobaan, antara lain yang pertama merubah nilai muatan pada Q1, kemudian merubah nilai muatan pada Q2, dan yang ketiga melakukan perubahan pada jarak antar muatan. Langsung saja kita menuju ke percobaannya. Nah, untuk link dari website percobaannya nanti saya akan taruh di deskripsi yang ada di bawah. Nah, ini merupakan tampilan awal untuk FATLab yang Coulomb's Law. Kita memilih yang macro scale. Nah, di macro scale ini seperti ini tampilannya. Untuk sebagai pengenalan sedikit, nah di sini itu force value itu diperlihatkan nilainya dari hasil gayanya, nilai gayanya. Kemudian kalau misalkan kita ingin membuat nilainya lebih rapi, lebih scientific bahasanya itu kita bisa centangin di sebelah sini. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk mengubah nilai muatan itu di sini. Untuk charge 1 itu untuk merubah nilai pada Q1, untuk charge 2 untuk mengubah pada Q2. Kemudian untuk mengubah jarak kita tinggal geser di sini saja. Nah, apabila posisi orang di sini, di sebelah sini itu posisi menarik, maka seperti menahan begitu ya. Nah, itu berarti arah gayanya itu tarik menarik. Nah, ini juga bisa dibuktikan dengan ini. Ini akan arah panahnya ke dalam, ini juga ke dalam, berarti kan saling tarik menarik.
kenapa kok bisa ini saling tarik menarik? Karena ini kan negatif, kemudian ini positif. Nah, apabila kita misalkan ini dijadikan positif, nah ini kan posisinya mendorong, ini juga mendorong, tapi ini arahnya keluar, ini arahnya keluar. Nah, itu berarti arah gayanya tolak menolak. Oke, itu mungkin sedikit pengenalan. Selanjutnya kita melakukan percobaan. Untuk yang pertama yaitu mengubah nilai Q1. Di sini saya ingin misalkan, terserah ini nilainya bebas, misalkan saya ingin mencoba untuk R-nya saya buat 3 cm, 1, 2, 3. Kemudian untuk nilai charge 2-nya itu tetap. Untuk charge 1-nya itu yang berubah-ubah, karena Q1-nya yang berubah-ubah. Nah, kita mulai misalkan dengan 2 terlebih dahulu. Nah, di sini hasilnya muncul yang ada di atas ini. Nah, mungkin saya catat terlebih dahulu supaya nanti bisa dimasukkan ke dalam tabel dan kita cari hukum kolomnya. Oke, selanjutnya kita rubah lagi ke 4. Nah, berubah nilainya tapi tetap sama. Posisinya masih tolak menolak karena positif bertemu positif. Kemudian kita coba lagi ke 6 misalkan. Oke, nilainya segini. Kemudian 8 dan juga 10. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke percobaan yang kedua, yaitu mengubah Q2-nya. Saya ingin misalkan untuk charge 2-nya saya kasih negatif aja ya, negatif 3, nilainya tetap. Nah, yang berubah-ubah itu untuk Q2-nya. Saya coba dari 2 terlebih dahulu, gayanya tarik menarik. Nah, kemudian coba 4. Kemudian 6. Saya coba ke 8. Dan yang terakhir ke 10. Oke. Selanjutnya saya untuk percobaan yang ketiga yaitu kita mencoba mengubah jaraknya. Nah, di sini saya misalkan di muatan keduanya saya ingin negatif deh, negatif 6 misalkan ya. Untuk Q1-nya misalkan saya buat 6 positif. Nah, untuk jaraknya yang dirubah-rubah, misalkan dari sini kan 3 cm. Misalkan saya buat dari 2 cm terlebih dahulu ya. Nah, ini hasilnya. Kemudian saya rubah jadi 4 cm. Nah, di sini kan 4 cm ya jaraknya. Kemudian jadi 6 cm, ini saya geser 6 cm, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 8. Dan yang terakhir 10. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke data dari percobaan tadi. Untuk ini merupakan bentuk tabel yang saya buat berdasarkan praktikum mata kuliah elektromagnet. Nah, di sini yang untuk kolom pertama itu merupakan nilai Q1-nya yang satuannya mikrokolom, terus muatan 2-nya, kemudian jarak antar muatan, terus gaya pada Q1, gaya pada Q2, dan arah gaya. Nah, untuk percobaan pertama tadi saya akan mengubah nilai muatan satunya. Nah, ini kan berarti di sini yang berubah-ubah, di sini yang tetap. Untuk nilainya itu seperti ini, yang tadi sudah tertera. Untuk arah gayanya tolak menolak semua karena di sini saya menggunakan positif bertemu dengan positif semuanya. Begitupun juga dengan percobaan yang kedua. Di sininya saya tadi buat negatif 3 tetap, kemudian yang berubah-ubah hanya Q2-nya. Dan gayanya tarik menarik semua arah gayanya karena ininya negatif Q1-nya dan Q2-nya positif sehingga terjadi gaya tarik menarik. Untuk yang percobaan ketiga mengubah jarak antar muatan, di sini Q1 dan Q2-nya tetap semua. Hanya yang berubah hanya jarak antar muatannya saja, 2, 4, 6, 8, 10. Nah,
ini nilainya. Dan sifatnya tarik menarik semua karena Q2-nya negatif sedangkan Q1-nya positif. Kurang lebih seperti itu percobaannya. Nah, berdasarkan analisa data tadi, jadi yang mempengaruhi dari besaran gaya listrik itu yang pertama adalah muatan 1 atau Q1. Kemudian yang kedua adalah muatan 2 atau Q2. Jadi kalau misalnya Q1-nya dibikin negatif gitu ya, ternyata ketika Q2-nya dibikin positif, maka dia akan tarik menarik. Kalau misalnya Q2-nya dibikin negatif juga, maka akan terjadi tolak menolak. Kemudian faktor yang ketiga yaitu jarak antar muatan. Nah, tadi kalau misalkan jaraknya sebenarnya tergantung dengan Q1 dan Q2-nya, jarak itu mempengaruhi besarnya. Jadi semakin jauh itu nanti besaran gayanya juga berubah dan lain sebagainya. Kemudian untuk arah gaya itu juga mempengaruhi karena ketika tolak menolak itu biasanya gaya yang ditimbulkan itu justru pasti akan berbeda dengan apabila arah gayanya itu tarik menarik. Nah, untuk variabel yang perlu diubah yaitu muatannya tadi, muatan 1 maupun muatan 2 dan jarak antar muatan dengan memperbesar atau memperkecil variabel tersebut. Nah, di sini saya coba menghitung secara teoritis menggunakan rumus yang tadi di awal yaitu Fc sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, di sini saya memasukkan nilai K-nya mutlak kan tadi ya, 9 dikali 10 pangkat 9. Kemudian untuk Q1-nya 2 dikali 10 minus 6,8 10 pangkat min 6 per 3 dikali 10 pangkat negatif 2 akar 2. Nah, itu hasilnya sekian gitu. Jadi kurang lebih perhitungannya seperti itu. Untuk rumus dari percobaan pertama, percobaan kedua, dan percobaan ketiga itu penghitungannya sama karena memiliki rumus atau akar rumus yang sama. Nah, kita lihat ketika di nilai muatan yang kedua sama semua kan. Kemudian ini untuk yang percobaan yang ketiga. Oke, nah dari percobaan tersebut itu diperoleh kesimpulan bahwa dengan memperbesar nilai kedua muatan dan memperkecil jarak antar muatan, maka nilai gaya listrik semakin besar. Kemudian, ketika muatan positif bertemu muatan yang positif akan menghasil arah gaya tolak menolak. Atau di sini tuh maksudnya ketika muatan yang sejenis bertemu itu maka akan terjadi arah gaya tolak menolak. Sedangkan ketika muatan positif bertemu dengan muatan negatif atau muatan yang berbeda jenis akan menghasilkan arah gaya tarik menarik. Oke, kesimpulan ini sekaligus menutup penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, tanggapan, dan lain sebagainya bisa ditaruh di kolom komentar. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.